Kenapa itu menjadi isu? Karena begini, Laut Cina Selatan itu sampai sekarang masih menjadi sengketa yang belum selesai. Yang kalau di kita di wilayah Natuna, Pak ya? Iya, kita Natuna Utara. Natuna Utara, betul. Sekarang Laut Cina Selatan. Jadi begini, itu masih jadi sengketa internasional dan belum selesai. Cina itu mempunyai sikap bahwa wilayah Cina di laut itu mencakup daerah laut tradisional yang dulu oleh nenek moyang orang-orang Cina sejak beratus tahun yang lalu itu sudah dijadikan tempat untuk berlayar, mencari ikan dan sebagainya. Nah, itu oleh Cina disebut waktu itu nine dash line. Jadi ada 9 garis putus gitu. Tapi sekarang disebut 10 ya, 10 ya, 9 atau 10. Pokoknya garis itu menandai ini dulu milik Cina dari sini. Nah, padahal ini diklaim indah, kata Filipina yang di sini milik kami, yang di sini milik Malaysia, kata Malaysia Singka. Milik Vietnam. Ya, milik Vietnam. 5 negara ya. 5 negara menggugat ke peradilan internasional ya, ke Permanent Court Arbitration, PCA. Waktu itu sudah diputuskan Cina tidak punya hak klaim terhadap itu. Zaman Pak Mahfud Menko Polhukam ini dibahas ya? Iya, makanya saya agak tahu sedikit tentang ini. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini ada video dari Prof Mahfud MD tentang atau mengulik tentang kunjungan kerja Pak Prabowo Subianto, presiden kita, ke Cina guys. Ini ada kontroversi tentang kerja kemaritiman ya guys. Dikhawatirkan akan mengusik Laut Cina Selatan, kalau di Indonesia itu Laut Natuna guys. Oke, apa yang dikhawatirkan dan diulas kita gas Gambas LJ. Tapi juga tidak ikut blok Amerika, tapi sekaligus bekerja sama dengan Cina, sekaligus bekerja sama dengan Amerika. Tergantung kepentingan dan kemungkinan yang bisa dibangun masing-masing. Politik bebas aktif kita ya? Itu politik bebas aktif yang dulu pernah dirumuskan pertama kali oleh Bung Hatta ya. Dan dipopulerkan sampai ke PBB bahwa kita ini non-blok, tidak ikut Barat, Timur, tidak ikut Soviet, tidak ikut Amerika, maka membentuk gerakan non-blok sendiri. Itu sebenarnya ide utamanya adalah politik bebas aktif. Dan Prabowo sekarang kalau mau dinilai dari satu segi, pada saat ini dia sudah ke Cina lalu terus ke Amerika. Ini dua kan yang dianggap sekarang mungkin bukan politik masalahnya, yang lebih titik beratnya pada persaingan ekonomi ya di antara kedua negara ini. Kita juga non-blok saja di bidang ekonomi, dan itu pilihan negara yang dikunjungi dan forum-forumnya adalah tepat di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, tetapi saya membaca kontroversi ini sesudah kunjungan ke Cina. Itu bagus, akrab, disambut dengan penuh hormat oleh pejabat-pejabat tertingginya, tetapi ada satu yang kemudian meninggalkan kontroversi yang kita harus tunggu perkembangannya, yaitu soal Laut Cina Selatan. Oke, kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina tentang Laut Cina Selatan. Iya. Jadi ada joint statement antara Presiden Cina dan Presiden Republik Indonesia yang butir ke-9-nya itu memuat satu rencana kerjasama, membangun kerjasama yang lebih kreatif untuk pengelolaan di bidang kelautan, kerjasama di bidang kelautan, maritime cooperation kan. Nah, itu menimbulkan kontroversi karena asosiasi orang memang untuk kerjasama di bidang kemaritiman, di bidang kelautan yang menyangkut tumbang tindih. Klaim tumbang tindih kewenangan itu hanya Laut Cina Selatan. Kenapa itu menjadi isu? Karena begini, Laut Cina Selatan itu sampai sekarang masih menjadi sengketa yang belum selesai. Yang kalau di kita di wilayah Natuna, Pak ya? Iya, kita Natuna Utara. Natuna Utara, betul. Sekarang Laut Cina Selatan. Jadi begini, itu masih jadi sengketa internasional dan belum selesai. Cina itu mempunyai sikap bahwa wilayah Cina di laut itu mencakup daerah laut tradisional yang dulu oleh nenek moyang orang-orang Cina sejak beratus tahun yang lalu itu sudah
jadikan tempat untuk berlayar, mencari ikan dan sebagainya. Nah, itu oleh Cina disebut waktu itu nine dash line. Jadi ada 9 garis putus gitu. Tapi sekarang disebut 10 ya, 10 ya, 9 atau 10. Pokoknya garis itu menandai ini dulu milik Cina dari sini. Nah, padahal ini diklaim indah, kata Filipina yang di sini milik kami, yang di sini milik Malaysia, kata Malaysia, sehingga milik Vietnam. Ya, milik Vietnam. 5 negara ya. 5 negara menggugat ke peradilan internasional ya, ke Permanent Court Arbitration PCA. Waktu itu sudah diputuskan Cina tidak punya hak klaim terhadap itu. Zaman Pak Mahfud Menko Polhukam ini dibahas ya? Iya, makanya saya agak tahu sedikit tentang ini. Nah, jadi Cina ini sudah kalah di dalam PCA. Ya, Permanent Court Arbitration itu, ya. Nah, di situ kemudian ada usul agar diselesaikan secara damai. Maka dibentuk rencana untuk membuat Code of Conduct, COC. Nah, sampai sekarang ini tidak selesai. Karena Cina tetap mengklaim, sementara 5 negara lain, ya, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, Muang Thai, itu tetap ini milik kami. Cina, enggak, ini milik nenek moyang, sejak nenek moyang milik kami. Sehingga Code of Conduct, nama resminya itu, belum pernah bisa disetujui. Tapi persoalannya, Indonesia tidak termasuk di dalam klaiman sini. Tidak masuk negara yang menggugat. Indonesia menganggap apa yang diklaim oleh Cina itu klaim Cina. Kami tetap mengelola selama ini, dan itu berjalan sebagai ZEE ya. Zona ekonomi eksklusif. Dengan Cina juga selama ini kesepakatannya ya sudahlah. Anda klaim itu, kita tidak usah persoalkan yang bisa dikerjakan selama ini ya. Menunda ini, dan itu berjalan biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya joint statement Pak Prabowo dan Xi Jinping ini, yang menjadi masalah baru. Masalah barunya apa tuh? Berarti Indonesia sekarang sudah mengakui klaim double ini ya. Klaim sepihak Cina atas itu berarti sudah diakui, padahal selama ini Indonesia tidak mengakui. Tapi Kementerian Luar Negeri memberikan keterangan, Pak, memberikan penjelasan bahwa kesepakatan bersama antara Pak Prabowo kemarin itu di Cina itu tidak otomatis atau tidak bisa dimaknai bahwa Indonesia mengakui klaim China atas Laut Cina Selatan. Ya. Tapi lebih pada semangat untuk bersama-sama melakukan perdamaian di sana. Nah, kalau itu yang dimaksud, makanya saya katakan kontroversial. Tidak selalu diartikan jelek. Bisa saja niat Pak Prabowo itu bagus. Misalnya apa tuh? Sengketa udah belasan tahun tidak selesai. Yang kedua, COC-nya juga tidak bisa diselesaikan. Kenapa tidak mencari jalan baru? Sehingga Indonesia resmi membangun kerjasama. Tetapi kerjasama itu akan berakibat terhadap pengakuan bahwa itu berarti Indonesia sudah mengakui dong bahwa itu pandangan terjadi double claim ya. Pandangan orang begitu jadinya. Pandangan orang ada yang begitu. Tetapi mari kita berprasangka baik. Ini mungkin Pak Prabowo mau menjadi terobosan, mencari terobosan daripada macet-macet terus tidak pernah jelas. Mungkin dalam 5 tahun ke depan ini bisa menjadi jelas. Semacam operasi yang lebih operasi yang lebih jelas. Mungkin ya, mungkin. Kita maklum itu penjelasan Kementerian Luar Negeri. Itu bukan berarti mengakui klaim Cina atas tendas lain gitu ya. Karena di dalam joint statement itu tidak nyebut nama tempat. Kayaknya tidak menyebut Laut Cina Selatan dan tidak menyebut Natuna Utara. Pokoknya kerjasama maritim gitu aja ya. Sehingga bisa saja. Meskipun itu bisa dibantah. Selama ini kan klaim tumpang tindih itu kan hanya di situ. Nggak ada di tempat lain kan gitu. Tapi kita lihat ini. Mungkin upaya terobosan untuk mencari jalan baru. Dan betul menurut saya tidak bisa Indonesia itu mengakui klaim Cina atas 9 dash line. Karena menurut hukum internasional yang ditetapkan oleh PBB, suatu negara tidak boleh mengubah klaim yang sudah dilakukan sebelumnya. Betul. Ada aturan itu. Ya, tidak bisa berarti kan. Sehingga nanti ini harus dicari jalan keluar. Oke lah, bagian dari kita tunggu Pak perkembangan berikutnya karena sudah ada penjelasan dari Kemlo. Kita tunggu. Iya. Pak Mahfud itu di luar negeri ya. Di dalam negeri jadi juga orang jadi memperhatikan, terutama memperhatikan sosok wakil presiden. Gibran tampil beberapa kali karena sejak Prabowo berangkat di beberapa momen dia muncul. Terutama yang banyak dibincangkan adalah ketika dia membuka apa yang disebut dengan lapor Mas Wapres. Jadi dia mempersilahkan warga Indonesia sebanyak ini untuk bisa datang secara fisik ke kantor Wapres atau ya
lewat online gitu Pak, untuk memberikan pengaduan atau masalah apa yang disampaikan. Apa tanggapan Pak Mahfud atas usaha Gibran itu, Wapres itu? Pertama ya harus itu diapresiasi, harus dianggap bagus bahwa dia punya perhatian kepada pelanggaran-pelanggaran masyarakat. Pelayanan masyarakat kepada yang buruk, pelanggaran yang terjadi di masyarakat, sehingga harus dilayani, harus diselesaikan, terutama menyangkut hak-hak konstitusional. Itu perlu diapresiasi. Tetapi harus diingat, penampungan seperti itu dulu sejak zaman Pak Sudarmono, Pak Trisno selalu ada itu. Dan masalah di Sekretariat Negara. Iya, dulu kan ada kotak pos 55. Masih ingat ya? Kotak pos 55 pengaduan apapun. Kalau enggak kalah kotak pos 5 atau 55 atau 555. Pokoknya 5 lah. Sampaikan ke kantor wakil presiden. Dan orang ngadu-ngadu ke sana semua enggak selesai juga. Dan di berbagai kementerian ruang yang sama juga dibuka, di ruang kan, yang Pak? sama. Di kantor Polhukam dulu dibentuk Saber Pungli kan, tempat pengaduan kan? Betul. Juga sama aja. Anda ingin mengatakan bahwa itu mestinya bukan seperti itu pekerjaan Wapres gitu. Iya. Harus yang lebih strategis maksudnya gitu Iya, ya. terus gimana nanganinya kalau misalnya sehari ada 10.000 orang? Iya kan? Dari berbagai daerah. Sampai kemarin sih secara WA ada 1000-an Pak. Kemudian katanya sekarang secara fisik dibatasi 50 orang maksimal. Tetapi jadinya ya itu akan setiap hari tuh. Sama Dari dengan Papua orang dari mana-mana orang datang ke sana untuk sama dengan KPK waktu masih jaya-jayanya itu, saya juga melaporkan kan, KPK membuat pengumuman di mana-mana tuh. Kalau ada korupsi laporan. Ini alamatnya kan KPK mengumumkan itu. Banyak laporan tidak direspon. Saya punya bukti beberapa laporan sampai sekarang tidak dibuka. Cuma nampung saja. Tapi tidak apa-apa. Itu bagian dari gimmick politik aja. Oh, itu gimmick politik ya. Tidak apa-apa. Itu tidak jelek kan. Orang kan boleh melakukan itu. Mudah-mudahan saja itu berhasil gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan berhasil. Tidak apa-apa. Oke Pak. Itu tentang perkembangan pemerintahan baik presiden maupun wapres. Saya mengajak Bapak sekarang untuk mencermati persoalan hukum. Saya mengajak dulu ke Sulawesi Tenggara, Pak. Ya. Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe, ada Pak Mahfud mungkin sudah mengikuti, ada ibu guru yang dituduh memukuli anak Supriyani kan? Ya, Supriyani. Mengikuti saya, mengikuti. Kemarin sudah keluar tuntutan jaksa. Jaksa menuntutnya lepas dari segala tuntutan hukum, tapi tetap dia diyakini bersalah dengan memukul. Apa tanggapan Pak Mahfud yang orang menilai itu aneh tuntutannya? Apa tanggapan Pak Mahfud? Ya begini, Mina, itu menimbulkan kontroversi ya bagi orang awam. Orang bersalah sudah memenuhi unsur-unsur pidana. Pidana itu bisa dinyatakan bersalah kalau unsur-unsurnya kan dipenuhi kan. Ya. Misalnya kalau mencuri, mengambil barang orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Ngambil, oh iya ngambil. Untuk apa? Disimpan di rumah, biar saya yang punya. Dengan cara melawan hukum, dia tidak minta izin, tidak beli, berarti itu pencurian namanya. Kalau orang melakukan itu unsurnya terpenuhi ya dihukum karena mencuri. Sama dengan nih, orang memukul gitu. Apakah itu penganiayaan? Penganiayaan itu ada unsur-unsurnya. Nah, bagi orang awam, kalau sudah jelas salah kenapa tidak dihukum? Jadi begini, di dalam hukum pidana itu ada banyak kasus dan banyak peristiwa di mana orang yang melakukan tindak pidana itu tidak harus dihukum meskipun terbukti. Kalau tidak ada mens reanya. Apa itu? Tidak ada niat jahat. Tidak ada niat jahatnya. Nah, oleh sebab itu dalam hukum pidana itu ada alasan pemaaf. Anda mau ditusuk orang, lalu Anda tusuk duluan, tidak bisa dihukum. Bukankah Mahfud kalau tidak ada mens reanya harusnya dia dituntut bebas, bukan dengan melepaskan dari segala tuntutan? Harusnya tuntutannya bebas kan? Lah ya dibebaskan sehingga dilepaskan, apa sih bedanya? Melepaskan dari segala, bukan melepaskan dari segala tuntutan, dia terbukti kemudian itu lalu dilepas saja gitu. Karena apa? Karena gini, dia yang saya baca ya, itu mensreanya tidak ada kata jaksa. Betul, tidak ada mensreanya. Dia gini, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Alasan pembenar itu Anda sengaja membunuh orang tapi dibenarkan oleh hukum. Ada enggak? Ada. Misalnya Anda ditugaskan untuk mengeksekusi hukuman mati. Tembak karena benar Anda. Undang-undangnya benar. Undang-undangnya benar. Betul. Membunuh orang, menghilangkan nyawa orang lain kan? Pembunuhan. Tapi itu benar. Sama dengan ini. Si Ibu Supriyani ini menurut jaksa terbukti memukul. Kita dengar dulu tapi Pak. Kita ada videonya nih. Ya, video tuntutan jaksa nih Pak. Dari Konawe Selatan. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 yaitu pasal 76 menuntut
supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala kendala hukum atau masalah Polri terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo. 2. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 yaitu pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang menuntut nomor 3 lepas. tahun 2002 tentang Menuntut perlindungan lepas. Dan membebaskan. Tapi kan ada kata membebaskan. Membebaskan, betul. 2 kali kan kata. Iya. Membebaskan dari pasal sekian, membebaskan dari pasal sekian. Itu artinya keadaan hukumnya begini. Oleh karena keadaan hukumnya begini, maka tuntutannya lepas. Kan biasa aja tuh. Nggak ada masalah di situ. Saya kira nanti karena kita tidak mengikuti dari awal, jadi penjelasan itu tidak rinci. Tapi sudah biasa kayak gitu. Kalau keadaan hukumnya gini, lalu untuk lepas. Karena biasanya ada kata bisa juga orang terbukti melakukan ini, tapi ini unslah. Bukan perbuatannya yang dia bukan termasuk dalam hukum itu. Perdata misalnya kan. Kemudian ada kata bebas murni, ada kata unslah dan sebagainya. Unslah, Itu ya. sudah biasa tuh. Oh ini misalnya unslah kayak kasus BLBI itu kan dinyatakan ini perdata, bukan pidana. Kan kayak gitu kan bisa aja dikatakan status hukumnya begini, ini sudah terjadi pemalsuan atau apa gitu ya, bahwa perbedaan harga antara ini dan ini, tapi ini bukan pidana. Ini hukum administrasi. Ya. Ini hukum perdata kan gitu biasa. Saya kira benar. Ya, ini akan lanjut lagi minggu depan, Pak. Iya, menurut saya benar itu tuntutan jaksa. Karena apa? Itu berkait dengan budayanya. Budaya kita itu kan masa guru memukul murid, benar apa tidak? Kalau hanya pukulannya gitu, waktu kita kecil juga sering dipukul oleh guru. Masa guru murid lalu mau dihukum gitu? Iya. Saya nggak bisa bayangkan sekarang ini orang tua murid ya banyak sekali. Kalau anaknya dimarahi oleh guru-gurunya yang diserang. Gurunya yang dihina, apalagi kalau di swasta, ya guru-guru swasta itu, lalu yang disuruh pecat guru itu kepada ketua yayasannya. Kalau PNS diserang rame-rame, katanya pelanggaran HAM, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Loh, waktu saya kecil dulu sekolah tahun 60-an, 70-an gitu, kalau saya dipukul oleh guru karena melakukan kesalahan, orang tua saya tuh seneng. Kalau saya lapor malah dimarahi, didatangi guru pukul lagi aja. Terima kasih sudah memukul anak saya gitu ya. Terima kasih sudah memukul anak saya, sudah mendidik gitu. Sekarang malah orang tuanya datang, gurunya yang diamuk. Tapi Bu Supriyani ini Pak justru mengatakan dia tidak memukul, Pak. Lah ya itu soal itu soal pembuktian lain nanti, soal pembuktian di pengadilan. Ya karena mungkin dia terlanjur bilang tidak memukul atau memang betul-betul tidak memukul. Mungkin betul-betul. Tapi kita lihat nanti hakim menilai bukti-buktinya gimana sih gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang disampaikan oleh Prof Mahfud MD tentang kunjungan kerja Pak Prabowo, presiden kita yang kemarin ada di Cina guys, ketemu Xi Jinping dan juga yang lainnya, ada bersama menteri-menteri merah putih dan ketemu juga menteri-menteri di sana guys, di Cina, di Beijing. Apakah yang menjadi kontroversi di kalangan publik dan pengamat politik itu adalah tentang dugaan atau untuk masalah Laut Cina Selatan, atau kalau di Indonesia adalah Laut Natuna guys. Ini yang menjadi sorotan publik guys, tentang kemungkinan atau kekhawatiran kita itu ada negosiasi tentang Laut Natuna guys, yang diklaim tumpang tindih guys. Dan sejak dulu itu Indonesia tidak mengeklaim tumpang tindih. Semoga kunjungan kerja Pak Prabowo ke Cina tidak menimbulkan kekisruan mendatang di masalah Natuna guys, karena ini sangat mengkhawatirkan. Oke. Dan juga tadi mengulik tentang sedikit
masalah guru, Bu Guru Supriyani ya guys, tentang ini kejadian yang miris. Semoga ini bisa menjadi informasi untuk kita semua guys, dan edukasi karena masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.